Ketika fighter Indo main, juri atau wasit jangan Indo juga. Main aman biar netral. Intinya gini guys, kick striking itu dari Indonesia. Jadi gue gak akan pernah bisa exclude juri atau wasit dari Indonesia. Riza Ati, jangan sering-sering mainin pemain yang udah terkenal seperti influencer atau atlet. Berikanlah kesempatan bermain untuk orang yang ada di pedalaman agar dia berpeluang. Masih aja. Jangan terlalu bias sama satu pihak, Los. Bisa jadi yang sekarang temen bakal jadi musuh dan sebaliknya biasa aja kalau seneng sama orang. Gue gak tahu ya kenapa komen ini banyak belakangan ini. Semua orang berharap Cima di band dari Beyond selanjutnya. Ini fakta, Los. Setuju, gue gak usah dimainin lagi. Udah rame nih, Los. Percuma, si Selos juga gak akan mudeng, bab. Dikira gue tol. Apa? Gue lu kira gue tol. What up bro guys, welcome back to another video. Kita akhirnya Q&A lagi. Udah lama banget ya ngobrol depan kamera langsung gini. Jadi kita langsung aja jawab. Ini semua pertanyaan, kritik, komplain, dan saran mengenai Beyond 7 dipersilahkan. Kita nge-upload baru 21 menit yang lalu. Yang komen itu ada 13 juta ribu. Langsung kita ke komen yang paling lama nih kayak ketiknya. Kita baru upload 21 menit yang lalu. Ini dia komennya 21 jam lalu. Duluan komen ya dong. Dari Gigio_5263. Malam Pak Presiden. Untuk mengenai glove kick striking yang jelas berapa os sama komposisi paddingnya bagaimana? Karena menurut saya harus dipakemkan. Aman, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, mungkin kalian ada beberapa yang kelewatan preskon sebelumnya. Kalau misalkan glove kick striking itu udah ada ya, diatur semua di unicombatcouncil.com. Jadi setiap kelas beratnya itu ada masing-masing, kayak 61 kg ke bawah itu 8 os. Habis itu dari 67 ke atas itu 10 os. Jadi memang udah ada ya. Terus memberi saran kalau bisa pas fighter warm up di locker room sebelum fight itu bisa di shoot kamera. Nah, ini adalah contoh-contoh yang nggak beli pay-per-view Madness. Karena di Beyond Madness itu udah terjadi ya guys ya, di Beyond Madness 3 apalagi. Terus yang ketiga, saat ada keputusan time out dari wasit, waktu yang bisa dilihat yang jadi itu memang kalau misalkan secara real time itu pasti masih ada margin of error guys. Kalian mau nonton acara sebesar apapun, walaupun kalian udah anggap Beyond itu besar ya, itu pasti ada margin of error. Jadi kalau ada margin of error itu dinikmatin aja. Yang jelas fighter itu nggak mungkin fight lebih daripada waktu 3 menit atau waktu yang disediakan. Jadi itu udah pasti dipasin gitu karena udah ada timekeeper. Jadi kita lebih percaya ke timekeeper aja. Acuan yang ada di display itu makin lama makin canggih, pasti kita bisa ngurangin margin of error itu. Namanya margin of error gue nggak bisa janji karena setiap waktu itu error itu pasti ada aja gitu. Cuman karena ruang tempat kritiknya itu kita buka kayak gini, jadi kan ada komen-komen begini. Jadi gue jawab sebisa gue. Terus mengenai belt nasional per Beyond 7 ini udah pasti tidak ada yang berlaku lagi. Jadi untuk belt-belt Asia yang belum diperebutkan itu kita mengacu ke ranking teratas aja. Ranking teratas tuh yang punya ranking. Jadi belt Asia ini seperti yang gue bilang, belt Asia adalah belt yang bisa dibilang ini adalah tiket utama dan terutama yang bisa langsung masuk ke Grand Prix guys. Jadi orang yang berbelt Asia ini akan ada langsung di Grand Prix. Apakah ini akan diperebutkan? Bisa diperebutkan, bisa enggak. Tapi yang jelas kalau gue sih ya, kalau gue udah punya belt Asia, gue gak akan kasih itu ke orang lain gitu. Jadi lebih baik gue langsung persiapan ke Grand Prix. Itu kalau gue. Cuman yang jelas namanya fight itu dinamis. Jadi kita lihat aja ke depannya itu seperti apa gitu ya. Riza Ati, jangan sering-sering mainin pemain yang udah terkenal seperti influencer atau atlet. Berikanlah kesempatan bermain untuk orang yang ada di pedalaman agar dia berpeluang. Masih aja ada. Selalu ya. Royale Project Palembang. Ya, ini biasanya adalah pria-pria haus, ya, fans Beyond haus ya. Kalau bisa ada ikon PR Ladies Beyond Pak Presiden, sama kayak Nina sama Daniel di UFC. Jadi kita bisa bantu konten-konten seru ya. Konten-konten seru ya. Seru tuh gimana sih? Ke fighter-fighter kayak Nina ya nanti kalau ada ya. Kenapa sih harus kayak Nina Drama tuh? Kenapa sih? Gue udah pernah ketemu Nina Drama di Las Vegas, tapi kayak kenapa sih? Gue butuh alasan lebih. Apa gitu ya? Kalau cuma seru, emang dulu seru, Minion seru. Iya. Itu kita kemon. Iya kan? Ya nantilah ya. Yang seru kan? Iya, yang seru kan. Nih adalah komen yang paling banyak like-nya. Hujan runtik. Semua orang berharap Cima di ban dari Beyond selanjutnya. Dia mundur seenaknya lawan John. Los, teman-teman bisnis jangan libatkan pertemanan di dunia bisnis. Udah itu aja kritik dan sarannya. Emot gini.
Kalau orangnya bukan Cima pasti dengan mudahnya tanpa diminta oleh netizen pun bakal di-ban. Berhubungan Cima punya kedekatan emosional dengan Pak Pres, ya bakal susah untuk berharap dia benar-benar di-ban. Dari awal kelemahan Pak Pres kita ini adalah kedekatan emosional yang dilebarkan dalam bisnis. Gustra Surya, ini fakta los. Your boyfriend setuju gue gak usah dimainin lagi. Udah rame nih los, tolong ditanggapin. Cima, kalau kamu gak main lagi di Beyond, itu karena hujan runtik. Bukan karena lu ya. Bukan karena gua. Tapi kalau kamu tiba-tiba main lagi di Beyond, itu karena kelemahan saya. Gak bercanda. Ya intinya yang terbaik aja lah ya. Nih ada yang belain Pak, Revan Tuela. Menurut gua pribadi, kayaknya kita nggak bisa terlalu ngambil langkah kayak gitu. Kita juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Cima sampai dia cancel kontrak waktu itu. Dan juga belakangan ini, gue liat Cima udah mulai latihan lagi bareng Plan Kakak dan besar kemungkinan dia bakal balik lagi kering. Gue bukan penyepet Cima. Tapi gue bisa rasain juga gimana jadi Cima waktu itu. Wah, ada yang belain Pak. Damn, itu second account Cima. Gue udah mulai bisa melihat masa depan nih. Akan ada satu video dengan musik sedih. Cima upload. Hitam putih ya. Ya, hitam putih kedekatan gue dengan Cima. Terus di-upload, terus like-nya banyak. Terus ntar ada komen, Jangan baper gitu dong Pak Presiden. tolong kasih kesempatan lagi. Jadi sebenarnya lebih ke perasaan gue yang dimain-main. Terus ada masa-masa Cima peluk gua ya. Nih, Brian Pit, saran. Ini saran loh. Bukan cita-cita, bukan mimpi, bukan doa. Next 10 tahun ke depan harus ada Beyond Arena. Amin. Amin ya Tuhan. 10 tahun loh. 10 tahun lagi ya. Semoga kesampaian lah. 10 tahun tuh deket loh. Semoga ya guys ya. Gue nggak tahu kalau namanya masa depan bakal kayak gimana. Kalau misalkan ditanya gue ada nggak mau ke arah sana gitu. Gue berdoa banget guys. Karena kan berarti kalau misalkan ada arena fight makin banyak. Terus kayak banyak lah yang bisa dilakukan. Jaksel, bang coba gas tandingkan Beyblade di ring Beyond. Biar kayak di anim-anim. Ini siapapun admin Jaksel ya. Walaupun saya juga anak Jaksel. Jaksel itu adalah komunitas Beyblade saya ya di Blok M. Jangan lupa main setiap hari Kamis malam. Ini kebanyakan nonton anime yang ditonton IYB Rap. Jadi nggak bisa bedain anime yang mana, Yang real. yang mana yang real, guys. Kalau misalkan Beyblade tiba-tiba keluar ada wujud-wujud gitu tuh cuma ada di anime-anime doang. Serem nih. Iya, itu lebih ke serem gitu. Takut rumah pada bolong. Lanjut lagi ya. Semoga pay-per-view pecah rekor. Amin. Amin. Kalau dilihat dari perkembangannya ini kelihatannya menuju ke sana ya guys. Tapi gua tetap berdoa seperti yang gue bilang sebelum 1 juta ataupun ada orang lain yang klaim rekor pay-per-view Beyond, gue gak akan umumin lagi. Kenapa sih? So ganteng aja. Karena udah cukup apa pecah rekor sekali udah cukup lah. Fighter Thailand juga dong bang, yang cewek atau cowok jangan cuma Indo versus Malaysia aja. Bener, Indo hampir pasti kalah poin, cuma pasti fighter Indo bakal banyak berbenah dan jadi tren positif. Padahal fighter Thailand sering sih main di Beyond cuma di rules boxing aja, gitu ya. Tapi gue nanti juga akan ada satu video yang gue upload setelah selesai Beyond 7 akan ada satu surat cinta. Ini adalah pengumuman paling penting lah di dalam sejarah Beyond sebelum akhirnya kita nanti menuju ke world class platform, menuju ke Beyond 9 karena setelah Beyond 7 ini benar-benar beda. Buat tim kita semua beda, buat atlet-atlet itu beda. Jadi nanti ada satu surat itu ntar gue upload lah. Ambil fighter dari kalangan supporter. Yang satu suruh ambil dari pedalaman, yang satu suruh dari supporter. Ada komen juga suruh santri. Kalau santri udah ada pencak door. Oh iya. Udah ada pencak door. makanya. Kalau dari supporter kayaknya gua udah pasti menganak emaskan The Jack. Event ya pasti ya. Udah pasti gua The Jack mania. Iya. Jadi siapapun yang The Jack lawan pasti gua dukung The Jack. Jadi kayaknya nggak bagus. Nggak bagus. Karena kita harus meminimalisir anak-anak emas. Ya, jadi mohon maaf buat _dims, ide ini bagus tapi lebih bagus untuk saya tidak lakukan.
Lo harus cobain face to face di outdoor depan menara kembar Petronas tuh. Sejujurnya banget, udah hampir kita preskon di Petronas. Tapi waktu itu kan Donald Trump datang ke Malaysia, jadi kita nggak jadi bisa guys. Hampir waktu itu. Liga, apakah akan ada fighter dari luar lagi? Tenang aja guys, kalem, santai, tenang, oke? Ada alasan kenapa gue menginkubasi dulu dari Indonesia ke Malaysia. Ada alasannya guys, jadi pelan-pelan. Nih, likes-nya 1100 nih. MDV Naufal, nomor 1. Ketika fighter Indo main, juri atau wasit jangan Indo juga. Main aman, biar netral. Intinya gini guys, kick striking itu dari Indonesia, jadi gue gak akan pernah bisa exclude juri atau wasit dari Indonesia. Gue tau lah, memang kita pernah ada satu momen yang dianggap kayak kasus atau kontroversial gitu. Tapi menurut gue itu part of the process guys. Karena hampir semua rules yang ada di dunia ini namanya baru di incubate tuh pasti akan ada momen-momen seperti itu gitu loh. Bahkan dulu kalau lu inget ya, UFC sebagai rules gak ada rulesnya. UFC itu MMA sebelum disahkan sebagai MMA, sebelum dia ada di Octagon, itu tuh dulu orang main sampai ada yang nyerah main tuh. Jadi kayak ini tuh kita udah di masa modern seperti ini, perkembangan seperti ini tuh gue udah bersyukur sebagai pencipta rules, sebagai yang punya platform, gue dan tim, dan juga sebagai founder UCC, gue tuh udah seneng sampai sini. Nanti cuma tinggal ada beberapa mungkin daya serap lain lah buat atlet bisa sampai ke Beyond. Sebenarnya menurut gue itu aja sih yang dibutuh. Cari MC yang bisa buat ciri khasnya ini MC Beyond banget, karena gue yakin Beyond akan jadi ajang internasional. Jadi Voice of Beyond itu memang di branding dari awal buat jadi MC yang Beyond banget. Jadi kalau misalkan ada mungkin kejadian-kejadian yang kalian anggap jadi nggak Beyond banget tuh, itu part of the process juga lah guys. Jadi sabar, tenang ya. Beyond ini baru 7 guys ya. Baru 7 Beyond guys. Ini baru tahun ketiga. Kalau manusia orang tahun ketiga Baru bisa jalan. iya, suruh sekolah gue juga belum bisa. Belum bisa sekolah. Jadi tahun ini persiapan mau sekolah. Iya, persiapan TK ya. Jadi kita sekolah aja masih belajar dulu. iya, masih Bimba AIWO. Iya. Calistung. Calistung. Penempatan kamera diperhalus dan lebih presisi lagi biar pay-per-view bisa menikmati biar kayak UFC atau One, karena balik lagi Beyond akan menjadi ajang internasional. Amin. Ya, pokoknya apapun yang miss-miss sedikit-sedikit tentang kamera itu selalu dievaluasi guys. Tapi namanya acara live tuh pasti ada yang kayak gitu-gitu. Tapi semakin hari semakin rapi. Menurut gue Beyond Madness 3 itu absolut rapi. Semoga bisa diaplikasikan di Malaysia ya guys ya. Pencahayaan buat penonton lebih agak redup lagi biar ring Beyond yang sakral ini makin terlihat sakralnya. Jadi sakral atau enggak ini menurut gue ya production terbaik ya guys ya. Kalau memang gue bangga sama penonton-penonton Beyond, gue akan pamerin itu penonton Beyond. Itu. Gitu, kecuali gue nggak pede bahwa penonton gue, misalnya penonton bayaran, gue nggak mau tunjukin. Yang penting bersuara aja. Woi, mending kayak gitu. Gitu. Enggak kan kalau tendang, lu bangsa, lu anjing. Tapi kalau soal sakralnya memang sakral guys. Jadi ada hal-hal yang kita jaga di kesakralan itu. Jadi kalau sakral apa enggak bukan tergantung lampu. Tergantung doanya. Itu dia. Sehat selalu untuk lu dan Beyond yang sudah makin bulk. Terima kasih. Respect. Gue suka sebenarnya kritik-kritik membangun gini, walaupun mungkin ada beberapa hal yang nggak semuanya gue langsung terima gitu. Jadi gue bukan menyanggah, tapi gue kasih tahu yang mana yang bisa kita serap, yang mana yang nggak bisa. Ahmad Yasin, turunin harga pay-per-view. Kita lihat aja reply-nya. Gak usah gue yang ngomong lah. Kasih diskon kek atau apa kek daripada bajakan. Nah, bajakan itu tergantung niat. Beli pay-per-view juga tergantung niat. Karena 59.000 loh. Lu pada bilang 60.000. 59.000 loh. Bedain 60.000 sama 59.000. Iya kan? Beda. Kalau bajak itu emang niat jahat. Dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosa. Disengaja itu. Di Alkitab upah dosa adalah maut. Kalau di Muslim apa Pak Ustadz? Kalau musibah adalah neraka. Azab langsung dibales Rafaela DV. Buat fight card kayak gini mah udah kemurahan guys. Gitu. Catet kemurahan. Gila lu. Kalau nurunin pay-per-view bisnisnya sulit growth, which ngaruhnya ke fight card, kualitas pertandingan, broadcast, semuanya dah. Kecuali pay-per-view udah naik tapi kualitas fightnya nggak naik, itu yang harus dikritik bang. Respect Asul Reset underscore. Respect. Jadi maksud dia berarti kita upgrade. Jadi sebenarnya upgrade. Guys, kalau kalian lihat ya Beyond 3 itu ya palang VIP-nya aja pakai ini tuh buat ngantri bank. Apa namanya? Q-Pol. Jadi memang udah beda lah guys. Jadi kita tuh udah berkembang lah. Kita berkembang sebisa dan sebaik mungkin gitu ya. Jadi makasih guys. Dan gua cuma mau bilang bahwa Beyond itu bukan perusahaan yang tiba-tiba dapat investor berapa triliun gitu. Karena banyak promosi-promosi yang gede-gede di luar sana yang kalian bisa sebutin lah. Gua nggak mau sebut merek gitu ya. Itu tuh dapat investor gitu guys. Ratusan miliar. Ratusannya tuh ratusan gede gitu ya. Triliunan gitu. Tapi Beyond tuh grassroots dari bawah. Dan kita tuh bikin bisnis ini gimana caranya
semuanya jalan sebisa mungkin. Jadi ya memang kita dan tim coba yang terbaik lah. Dan namanya lagi berkembang tuh nggak bisa ngoyo-ngoyo. Nih, Mas Yok _22 turunkan harga pay-per-view. Setuju, segitu udah murah. Kalau niat beli satu hari disisihin 10.000 juga bisa. Udah murah, malah mau dikasih turun. Kalau yang uang jajan sehari cuma 10.000 gimana? Nabung. Seminggu. Tapi udah nggak pada kasar-kasar ya, biasanya nabung goblok. Gitu ya. Sisihkan 5.000 sehari, 12 hari udah 60.000 itu udah bisa. Oh, kalau dari hari ini ya, nggak sesuai ekspektasi, bilangnya 59 pas di check out jadi 66.000. Aku hijau. Jadi tuh ada yang namanya pajak. Tadi juga gue bilang, masa turunkan pajak video? Guys, bukan pajak video. Lu tinggal di negara. Yang lu beli di Malaysia ada pajak Malaysia, lu tinggal di Indonesia ada pajak Indonesia. Jadi kalau pajaknya beda-beda, itu tergantung negara, bukan pajak video. Ya guys ya, itu pajak lu pada sendiri, lu sendiri pajaknya. Jadi kalau lu beli makanan gitu ya, lu beli makanan di mall gitu ya, terus ada tulisan pajak, lu kagak bisa nggak bayar itu pajak, nggak keluar makanan lu ya. Bukan buat yang mending bang, kalau lu suka ya lu usaha, kalau emang nggak bisa masih ada next event. Amin. Yang penting jangan dukung bajakan. Bajakan, nabung mas, saya aja pelajar nabung. 59 udah murah itu bro, lu minta turunin lol. Coba lu sisihin 10.000 dari awal kabar Beyond keluar, gak bakal mahal kok bre. Malahan harga rokok selama nunggu Beyond main di bulan itu lebih mahal. Itu udah murah banget bang untuk acara Beyond. Kalau miskin kerja kak, kalau belum kerja kumpulin uang jajan, kalau nggak punya uang jajan ya udah kerja. Andriansyah, Beyond sudah berprogres jauh banget sampai bisa ada di titik ini. Gue sebagai penikmat jujur Beyond 7 ini hype-nya melebihi dari Beyond selanjutnya. Maksudnya Beyond sebelumnya. Yang mau gue pertanyaan adalah setiap event Beyond kenapa lu bisa beda? Dalam arti selalu lebih baik. Dan jujur gue gak ngerti dan gak pernah bisa nebak apa yang lu buat di setiap event. Menangis gue. Selalu ada aja yang beda dan lu dengan tenang membiarkan promotor lain meniru apa yang lu buat. Gue terima kasih banget. Gue juga merasa, gue rasa juga orang-orang merasa bahwa hype di Beyond 7 ini lebih daripada yang lain-lain. Gue happy banget juga. Mungkin itu karena kalian memberikan kepercayaan sih sebenarnya guys. Jadi dari kalian-kalian ini fans yang menggaungkan, kalian yang ngomongin, kalian yang ngasih tahu ke orang-orang bahwa Beyond 7 ini akan terjadi gitu. Jadi gue happy banget dan faktornya tuh banyak gitu loh. Dan fighter-fighternya deliver gitu. Walaupun belakangan ini kalian pada minta, fighternya baca tuh fight lagi persiapan. Ini tuh rankingnya udah makin jelas guys. Udah bukan fight eksibisi lagi. Jadi buat mereka tuh ini kayak pertarungan untuk mengemban masa depan mereka yang lebih baik. Jadi hargain kalau misalkan fighter nggak lagi ngambil waktunya buat latihan. Karena gue lagi syuting ini tuh mereka lagi peak week. Peak week tuh maksudnya latihan terakhir sebelum mereka diet nurunin berat badan. Jadi peak week itu tuh terakhir mereka latihan teknik, terakhir mereka sparring. Jadi itu penting banget buat mereka dan kalian jangan terlalu demand mereka buat bacot gitu. Jadi kayak ya udah nikmatin aja. Toh nanti masih ada preskon 2 lagi waktu mereka buat bacot lagi gitu. Jadi tenang, sabar. Terus dengan tenang membiarkan promotor lain meniru apa yang lu buat. Kalau buat gua guys ya, apapun itu selama itu baik buat mereka, gua nggak apa-apa. Karena gue jujur kalau dibilang mau merasa dirugikan apa enggak tergantung mindset guys. Kalau gue mau ngerasa rugi, gue bisa bilang aja ya rugi gitu. Orang nggak ngapa-ngapain pun kalau gue bilang gue ngerasa rugi nih, gue bisa bilang gue rugi gitu. Tapi kalau menurut gue maupun orang mau niru, mau pakai apa kek terserah gitu ya. Walaupun kayak banyak bang itu mestinya dikasusin apa semua segala macam gitu. Ada pencemaran nama baik lah, ngomongin gue inilah, ngomongin gue itulah, tiba-tiba ngomongin harga gue berapa lah ya. Harga gue berapa? Sejam 2 juta. Sampai keluar apa enggak? Enggak, gue gak masalah guys. Pokoknya gak apa-apa. Karena kalau misalkan apa yang kita bikin, apa yang kita susun itu jadi blueprint, itu gue justru bangga. Apalagi blueprintnya berhasil ya. Jadi apa yang kita bikin, walaupun kita gak coba ngajarin, ataupun kita gak coba menggurui, itu bisa jadi keuntungan buat orang lain. Tuh gue happy guys. Sumpah. Dan gue bukan pick me ini ya. Beneran gue. Gue jawab beneran ya. Jika ada foreign fighter selain Malaysian, masih ngerti bahasa Indonesia, please siapkan translator. Greget liatnya tidak ada yang translatein. Sabar ya guys ya. Selama mereka masih bisa bahasa Inggris, kalian harus coba ngerti. Katanya kalian mendukung Indonesia jadi hub and hub combat sport di Asia dengan Beyond yang memimpinnya. Katanya kalian mau Beyond jadi platform internasional. Jadi kalian harus dukung dengan belajar bahasa Inggris juga ya. Kalau selama masih bahasa Inggris jangan komplain. Kecuali bahasa-bahasa lain. Kalau misalkan bahasa Thailand, Tagalog, gue coba translatein sebisa gue karena gue lagi belajar. Belajar supaya apa? Pinter. Saran buat lu sebagai presiden Beyond Combat, jangan terlalu dekat secara personal sama partner-partner lu. Bedain untuk bisnis dan pertemanan secara personal. Kayak yang baru-baru terjadi, justru orang-orang yang lu anggap dekat malah jadi kompetitor lu sendiri.
Jangan terlalu bias sama satu pihak, Los. Bisa jadi yang sekarang temen bakal jadi musuh dan sebaliknya biasa aja kalau seneng sama orang. Gue nggak tahu ya kenapa komen ini banyak belakangan ini. Biasa aja sebenarnya sama orang-orang tuh gue biasa aja gitu. Tapi kalau orang kelihatan jadi nyaman sama gue gitu-gitu, gue nggak bisa batas-batasin guys gitu. Karena gue berusaha ngasih spot dan juga titik-titik personal yang sama ke setiap fighter gitu. Anjir, ada yang dibilang misalkan gue tolol banget nih, percuma. Si Selos juga nggak akan mudeng, babi. Lu kira gue tolol apa? Lu kira gue tolol apa? Wasit Los, riskan martabat Bion dipertaruhkan, jangan sampai kayak kemarin. Tenang guys ya, udah ada penataran wasit baru sekarang tuh di UCC dan udah makin dipakemin lagi. Terus udah ada wasit dari Malaysia dan ada wasit dari Australia. Menurut gue tuh udah cukup. Jadi kita seiring berjalannya waktu juga nggak bisa yang terlalu ngoyo banget. Oh minta wasit dari sini, minta wasit dari sini. Percuma juga guys. Wasit juga kalau mau dimintain dari mana juga sebenarnya namanya selama itu orang dan ngerti apa yang harus dilakukan tuh dia pasti bisa lakukan yang terbaik. Tinggal kita kasih ruang doang. Apakah akan ada margin of error? Pasti wajib 1000% guys. Itu pasti ada margin of error. Gak ada orang yang bisa perform 100% perfect tuh gak akan ada. Jadi kasih ruang, kasih kesempatan, fatal atau enggaknya itu baru kita nilai gitu. Kalau misalkan salah tapi masih bisa diperbaiki, kasih ruang. Tapi kalau fatal terus mereka nggak bisa ada ruang terbuka buat dikasih improvement, ya barulah kita tindakannya itu sesuai dan sepantas porsinya. Plus gue berharap next Beyond 7 tinggalin tema Indonesia versus Malaysia. Semoga fokus pada ranking di setiap divisi. Memang gak ada Indonesia versus Malaysia lagi. Buat gue yang kemarin tuh ya memang udah penutupan gitu loh. Karena kan Malaysia memang bener-bener mau ambil apa yang mereka rasa mestinya bisa terjadi di Indonesia-Malaysia 1. Simpel itu aja guys ya. Mungkin gak Beyond adain match yang fighternya U14 atau U16. Kayaknya enggak guys ya. Jadi Beyond itu memang tujuannya buat jadi tempat terakhir gitu loh. Buat fighter kayak membina karir gitu. Jadi emang bener-bener gue maunya tuh di rumah terakhir gitu. Jadi gue berharap memang Beyond tuh ya jadi hard and hub combat sport di Asia. Adain Beyond versi juniornya dong pak, biar bisa pembibitan usia dini. Gue percayain sama banyak ada asosiasi-asosiasi federasi-federasi amatir yang ada di Indonesia. Itu memang udah tugasnya negara. Setiap negara tuh ada pembibitannya masing-masing. Dan gue respect dan gue selalu mendukung gitu loh apapun yang gue bisa lakukan buat mereka. Tapi kalau misalkan gue bikin kayak gitu juga, menurut gue porsi Beyond jadi terlalu tipis ke mana-mana gitu. Jadi lebih baik gue dukung apa yang bisa gue dukung dan nggak overlapping apa yang orang lain udah jadi porsinya terus jadi porsi Beyond gitu. Jadi bukan mau atau nggak mau ya, tapi kayak lebih itu vision gue lah. Karena apa yang membuat Beyond bisa sampai ke sini tuh karena fokus gitu. Harga pay-per-view mahal tapi yang tanding itu aja guys. Namanya liga ya. Namanya liga ya. Jadi, iya, masa lu kalau Premier League gitu timnya lu mau apa? Kedondong United. Tiba-tiba ada yang baru gitu ya. Apa? Pompa Aquarium FC. Yang nggak bisa ya. Kocak lu. Tapi dia lanjutin tuh pak, di reply tuh pak. Yang jauh lebih seru, malah seru Madness. Udah pusing kalau udah bocil banding-bandingin gitu, puyeng gua guys. Ya udahlah nonton semua gitu. Namanya bikin acara ya. Gue dari 2 acara terus jadi 6 acara. Harapan gue guys kalau bisa acara hari ini nilainya 8, besok 9, besok 10, besok 11, besok 12. Harapan gue mah ya. Tapi kan namanya kalau misalkan masih ada faktor-faktor X gitu. Tapi gue ngerti karena kalian sayang. Sarangnya buat Presiden Selos, saran mulai dari Beyond 7 nanti fokuslah ke hal-hal yang penting. Dan sekarang saatnya hati-hati sama teman-teman lu Los. Karena gak semua temen lu seneng lihat lu naik kayak sekarang. Gue ngeliat banyak orang yang mulai nusuk lu dari belakang. Lalu karena liga akan segera dimulai, lu mesti jaga fighter lu Los. Pilihlah yang benar-benar loyal sama lu dan Beyond. Gak usah lagi pakai fighter yang waktu belum terkenal mau main di Beyond, tapi setelah terkenal seakan-akan kacang lupa kulitnya. Fans-fans lu dan fans Beyond pun setuju akan hal itu. Dan yang terakhir, hati-hati Los, ide visioner lu bisa dicuri sama orang yang bertanggung jawab. Makasih guys support-supportnya. Gue gak bisa ngomong apa-apa ya, karena ya gue gak tahu kenapa kalian bisa ngelihat kayak gitu. Menurut gue semua orang baik. Nih Pak, ini _ Cio. Pak Presiden, ini pertanyaan. Tolong jawab please. Apakah ada liga kickstriking wanita ke depannya? Gue ada lah jumlah liga yang gue sweet spot. Oh ini akan gue jalanin terus-terusan gitu ya. Berikut wanita dan juga prianya gitu. Tapi buat gue juga masih harus bertanggung jawab dulu guys sama liga yang udah gue buka gitu. Kayak 51, 55, 57, 61, 67. Itu tuh establishnya baru dari Beyond 5 guys. Ini tuh kita berarti baru 2 showbiz lah yang kayak gitu. Dan ini showbiz ketiga Beyond 7. Jadi buat gue kalian tuh harus benar-benar sabar. Terus dan
dan yang lain-lain halnya lagi, Liga Kickstriking wanita tuh nggak semudah itu kalau gue mau buka juga tuh, karena ketika orang udah masukin kan kalian kayak tadi komen kalian tuh mau fighternya eksklusif sama kita, fighternya mau loyal sama kita, gue juga maunya gitu guys. Tapi memang ada beberapa lah hal-hal yang orang itu motifnya beda-beda, orang itu cita-citanya beda-beda, ada beberapa orang yang gue nggak bisa tebak juga gitu. Jadi makanya apa yang udah ada, atlet-atlet yang udah di Beyond itu gue jaga, gue cintai, gue ayomi, gue kasih panggung terbaik yang pernah mereka rasain dalam hidup mereka. Terus ya ntar bergulir gitu. Pas gue bilang, oh dulu gue mau banget punya liga, terus ya akhirnya pas udah pas waktunya ya akhirnya kita bentuk liga. Terus gue mau punya liga kickstriking cewek gitu. Ya nanti juga pas udah pas pasti itu akan terjadi. Jadi sabar aja guys ya. Tenang, Kaleum. Nomor 2. Apakah Beyond hanya memberikan 2 rules, boxing dan Ya, kickstriking? betul. Nggak yang lain lagi. Apakah mungkin Beyond bisa menggunakan glove 4 os? Ya bisa, cuman nggak mau. Kayak mood gue. Nggak, karena gini guys, buat gua glove 4 os itu kenapa cocok untuk dipakai di MMA, karena striking di MMA itu nggak sepadat striking di kickstriking. Kickstriking itu guys, bener-bener cepet banget pace-nya. Jadi lu bayangin orang misal 3 kali 3 menit atau 5 kali 3 menit itu pukul-pukulan dengan pace secepat itu dengan 4 os. Rusak semua guys. Otaknya sampai turun geter guys. Itu menurut gua, ini kan hitung-hitungan gua aja ya. Terus buat gua glove 4 os ini tanpa mendiskreditkan liga apapun, liga striking apapun yang pakai glove 4 os. Ini kan gua punya promosi, gua hitung sesuatu hal. Gua pas lagi bikin kick striking aja tuh gua nggak mau ada 12-6 walaupun kayaknya orang bilang, jadi ribet, jadi itu enggak guys, itu tuh bisa dimainin. Itu gua mau minimalisir cedera-cedera yang bisa berkepanjangan, oblique kick 12-6. Itu tuh gua mau mengurangi. Apakah itu akan masih bisa keluar? Pasti ada aja yang keluar kelepasan gitu guys. Tapi namanya pelanggaran itu membuat orang jadi ya kalau bisa gue nggak usah keluarin lah, rugi gue gitu. Intinya gitu guys. Jadi itu gunanya rules. Terus kalau kayak 4 os gitu menurut gue merusak seninya itu sendiri gitu. Jadi kayak pertandingan tuh banyak keluar lebih cepet, yang padahal tuh orang nyiapin buat ronde panjang. Karena buat gue bukan gue nggak gitu suka KO guys. Kalau orang skillful itu pukulan atau tendangannya kena tepat literally ya guys ya. Namanya KO mah jatahnya KO mah KO aja. Nggak perlu glove 4 os buat dicepet-cepetin gitu. Karena bener-bener dia jadi KO-nya karena skill, KO-nya karena power murninya gitu. Kita pakai 8 os, pakai 10 os aja. Lu lihat KO Red Beyond. Lu bandingin dah sama promosi-promosi lain. Yakin gua, sumpah. Tugas paling susah di gua itu ya, bukan cuman hari H guys. Tidur, terus siapa ya MVP malam itu? Itu tugas gua paling susah. Sehari yang KO 5. Yang fight 11 yang KO 5, Bang. Siapa coba? Coba. Ya, gimana? Coba. Kadang-kadang yang silver bisa sampai 2. Tuh gua malah bingung. Kalau gua bingung, saking bingungnya. Takut ini ya. Padahal kalau diikutin di presscon gua jatuhnya 1-1. Jadi buat gua nggak perlu lah pakai 4 os guys ya. Dan yang terakhir, apakah nanti Beyond bisa membuat event yang sering, mungkin 2 minggu sekali? Amin guys. Gua ada target, gua nggak tahu ya kayak. Terus sama ada juga yang komplain, oh kenapa Beyond 6 diumpetin ya, karena supaya itu menghormati yang beli pay per view aja sih sebenarnya guys. Tapi kalau misalkan kalian mau akses itu sebenarnya kalian bisa langsung ambil membership, nanti akan tayang di membershipnya CellZXZ. Dan untuk yang di Beyond Combat ada kemungkinan ada IP yang sifatnya membership gitu guys ya. Kalian jadi boleh siap-siapin. Gue yakin juga harganya nggak begitu mahal. Itu cuman buat ya kita butuh ada sistem operasional yang bisa dikerjakan lama lah gitu, bukan kayak dari showbiz terus subsidi silang ke IP-IP yang lain gitu. Gue sadar betul bahwa harus ada daya serap yang lebih menyeluruh lagi daripada tryout ataupun Beyond Madness gitu. Karena memang gue sadar Indonesia, jangankan dibanding sama Thailand gitu, Indonesia sama Malaysia itu udah beda jauh guys. Kayak gue bilang di Marathon, sebelum Beyond itu ada 15 tercatat acara di Malaysia yang disponsori atau didukung langsung oleh pemerintah Malaysia, KBS Malaysia gitu. Setelah Beyond per tahun ini bulan April, gue meeting bulan Maret itu tuh udah ada 80 event di Malaysia tercatat yang didukung dan disponsori oleh negara. Jadi buat gue ya mungkin gak terlalu sesignifikan itu di Indonesia, tapi dengan orang udah mulai berani pakai pay per view sebagai matrix mereka berbisnis di combat sport dan lain-lain, itu gue udah happy. Kan gue udah bilang, bukannya gue nujum, tapi gue bilang kalau berhasil ini yang namanya pay per view pasti akan merubah matrix olahraga. Sekarang semua olahraga pay per view. Ya gue happy, bukan cuma combat sport loh guys ya yang pay per view. Jadi gue happy lah gitu. Nanti ditungguin aja, ada kemungkinan setiap bulan akan ada pertandingan, itu ada kemungkinan guys ya. Itu kalian stay tune aja, itu ada di membershipnya Beyond Combat guys. I love you guys. Pokoknya intinya gitu guys. 1, presscon open untuk everyone. Emang kok
gratis preskon gratis, dan preskon buat kalian semua yang punya bukti tiket nonton langsung ataupun pay per view, kalian bisa datang. Lah kalau kalian kagak punya, misalnya kalian nggak beli pay per view, kalian nggak beli tiket nonton langsung, kalian sebenarnya interest sama acaranya nggak sih? Ngapain nonton preskon gitu loh? Nonton preskon Iya. apa gimana? Masa mau nonton preskon doang? Masa mau nonton preskon doang? Weh. Jadi kalian jangan lupa ya, beli pay per view-nya guys. Kalau kalian mau nonton langsung preskonnya, kalian beli pay per view-nya. 59.000 di Indonesia, 17 ringgit di Malaysia, dan juga 6 dolar di seluruh dunia, 25 April live on pay per view di video dan disiarkan langsung dari PWTC Malaysia. Akhirnya gue pertama kali nih CTA. WTC ya. Yes. Namanya udah ganti. Iya bebas gue lah, terserah gue. Gue yang nyewa. Damn. Nyewa lu loh. Nyewa. Kok tengil banget. Bukan beli ya. Nyewa loh. Iya. Undang media Malaysia masa preskon, tenang, aman. Jangan buat lawak badut atau macam yang Ruben Doni sering lakukan. Gak boleh lah. Ibarat satu benda. Wow, ini apa? My Rapid KL tuh apa ya? Transport service, kereta cepat ya? Iya guys, kalau ada transport Malaysia ya yang mau kerjasama sama Beyond, nanti pas Beyond 9 Grand Prix itu kata Koko dari belahan negara. Nah, apakah sebelum Beyond 9 fighter-fighter yang diambil dari negara itu Asia atau Eropa? Nah, semisal ada fighter Eropa, apakah nanti bakal kesusahan saat preskon atau face to face karena rata-rata penikmat Beyond orang Asia? Tenang aja guys, kalem. Pokoknya tenang aja guys, pokoknya kalem lah. Ditunggu saja, ada lah caranya guys. Apa ada caranya? Dulu juga orang nggak percaya pay per view, ada caranya. Ini cuman urusan bahasa. Easy bro, easy, kalem. Jadi santai aja. Apakah Geeks Ranking akan ada rank pound per poundnya nanti? Pasti ada. Santai guys ya. Jangan Malaysia terus los, kegampangan bagi fighter Indo. What? Jujur kalau nggak dibolehin bohong, kelas 61-nya akhirnya akan ada berapa nama CEO? Ya akan muter terus lah guys ya. Ada orang baru gitu. Setelah Grand Prix Beyond 9 ini, apakah ada Grand Prix di event selanjutnya? Ini pertanyaan bagus guys ya. Kalau menurut gua, Grand Prix ini dijalanin aja dulu ya. Jadi kita santai, kita lihat efek dari Grand Prix ini. Karena sebenarnya kan fungsi utama dari Grand Prix ini, gimana caranya memberikan arti sesungguhnya ke belt dunia ini gitu guys. Belt dunia ini seberapa susah orang itu dapetinnya, sehari harus 3 kali fight, terus berapa banyak perjuangan yang dia harus torehkan untuk dapat belt itu. Terus belt itu pun akan diperebutkan nanti lagi sama kontender guys. Jadi nggak bisa di asal sniper gitu ya. Orang harus climb up the ranks dulu baru bisa pantas buat ngerebutin belt itu lagi. Jadi buat gua ya memang kalau misalkan pun ada Grand Prix lagi, pasti for a specific reason pasti bisa dilakukan lagi. Tapi buat gua selama itu masih bisa berjalan dengan normal dan nggak perlu Grand Prix ya nggak usah gitu. Bang udah nggak sabar John lawan Andi Cobra. Beyond 7 dulu bang, sabar bang. Ya, Beyond 8 tuh bentar lagi kok. Beyond 8 tuh bentar lagi kok. Nih bang, dari Alvin Nandi, sabuknya lo bikin lebih bagus. Kemarin Beyond 5 oke lah, cuman sabuk dan emblemnya kurang menyatu kayak tempelan. Beyond 7 ini kan perebutan sabuk nih, semoga lebih bagus ya. Iya. Jadi kita tuh pasti akan ada kalian kritik atau nggak kalian kritik. Kalian kritik tuh terbantu buat kita nge hal-hal yang menurut kalian kurang memuaskan. Tapi tenang guys ya, namanya berkembang tuh kalian gak kritik pun kita akan berusaha untuk berkembang. Kalian kritik kita makin tahu apa yang harus dikembangkan. Jadi sabar, tenang, tunggu aja. Surprise. Menurut saya untuk event Beyond selanjutnya jangan pakai lagi angka Beyond 8, Beyond 9 kayak kurang bagus aja. Harus ada tema apa gitu. Waduh, ribet guys ya. Kalau ada tema mah ribet ya gitu. Iya. Beyond pompa akuarium. Temanya tuh. Nah justru kan kalau angka tuh numerical jadi kita bisa flashback. Ih gila sekarang ternyata kita udah beyond 100. Ternyata kita sekarang udah beyond 200. Jadi kayak seru gitu. Halo Pak Selo, saya doakan semoga selalu sukses dan doa paling penting semoga Beyond Combat menjadi promotor paling terkenal di Asia dan dunia. Batam Dekora, apakah ke depan akan bentuk fight night setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kayak One Fight Night, Canggu Fight Night atau UFC Fight Night? Sabar ya guys ya. Gue tahu UFC punya acara dari 54 minggu, dia cuman libur pas Natal sama Tahun Baru. Terus One juga punya acara seminggu bisa sampai 3 kali. RWS dalam 365 hari ada 361 acara dalam 1 tahun. Libur cuman kalau Natal karena yang punya orang Kristen, Tahun Baru sama
2 hari besar Thailand. Tapi guys, sabar. Kita ini baru loncat dari 2 acara jadi 6 acara. Jadi tenang, kita lakukan dulu apa yang jadi prioritas. Sisanya kita bangun lagi pelan-pelan guys. Ingat, gue dulu nggak pernah gue kebayang punya duit 100 juta gitu ya. Gue nggak pernah kebayang guys. Punya duit 1 miliar gitu gue nggak kebayang. Apalagi harus ngolah apa yang sekarang udah dipercayakan sama gue dan juga tim. Jadi tenang, sabar, karena bikin acara seminggu sekali dan lain itu tuh udah different things gitu. Dan gue tuh nggak mungkin mau nurunin standarnya kayak misalkan kalian udah ngerasain promotion run yang kayak gini di setiap Beyond. Coba kalau mau setiap minggu ada Beyond, berarti gue harus mikirin gimana caranya promotion run itu tetap efeknya sama. Karena menurut gue ya, di tengah promotor-promotor lain yang tumbuh, kelebihan Beyond adalah PR-nya gitu. Jadi ya gue harus pikirin itu gitu. Tuh Mr. Presiden, promotor terbaik se-Asia dan dunia. Amin. Ingin bertanya, mohon dijawab, apakah program keliling ke beberapa kota ke depannya untuk cari bibit baru, entah buka acara sendiri satu kota untuk pokoknya ada lah guys. Tenang aja, kalem. Gua ngerti maksudnya kalian butuh daya serap baru kan ya. Tenang aja. Nih bang, ada dari Revan Tuela. Jujur, Beyond Combat punya potensi besar jadi platform fight sport yang serius. Tapi sampai sekarang masih terasa setengah jalan antara sport dan entertainment. Rules seperti kick striking itu unik, tapi implementasinya kadang terlihat belum konsisten, baik dari sisi wasit maupun cara fighter memanfaatkannya di dalam ring. Selain itu, matchmaking juga kadang terasa lebih condong ke hype daripada keseimbangan skill, yang justru bisa merugikan kualitas pertandingan. Harapannya ke depan, Beyond bisa lebih tegas menentukan arah, mau jadi sport yang benar-benar kompetitif dengan standar jelas, atau tetap hybrid, tapi dengan rules yang lebih transparan dan konsisten. Karena kalau ini dibenahi, Beyond bisa jadi salah satu event fight paling respected, bukan cuma paling viral. Izin Pak Presiden. Gue bisa jawab nih. Jadi guys, kalian tuh jangan sampai keblinger dengan label-label kalau viral tuh berarti nggak sport, kalau sport tuh berarti nggak viral. Jadi ketika Beyond udah bisa nemuin sweet spotnya daripada itu guys ya, kan banyak juga nih orang-orang yang kayak kita ini sportainment dan lain segala macam guys. Sport ya sport, entertainment itu adalah sifat yang kita dapatkan dari kita menonton suatu hal. Mau itu adalah sport, mau itu adalah film, mediumnya tuh banyak. Sport adalah salah satu medium untuk kita bisa terhibur. Karena apa? Karena ada elevasi adrenalin ketika kalian nonton, karena ada dopamin dan serotonin ketika kalian nonton, ada kalian terhibur gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang satu paket gitu. Jadi jangan kalian pisah-pisahin guys ya. Justru senengnya ya fight card yang kita susun itu viral kebetulan. Jadi bukannya mau ngomong gimana, tapi itu tuh bukan hal yang harus dipisah-pisahkan. Itu bukan hal-hal kalau dibilang setengah jalan, memang baru setengah jalan. Setengah jalannya begini, bos. Dari Aishraf, besarkan lagi acara di stadium. Aku tak dapat beli tiketnya, buset. 2 kali waitlist nggak dapat, anjir katanya. Guys, kalau gua adalah promotor yang harus adil-adilnya untuk setiap orang yang memiliki niat untuk menonton. Niat nih. Ceritanya gue bisa baca niat orang. Iya kan? Pasti ada dong manusia bisa baca niat. Ada dong, ada. Ya nggak ada goblok. Nggak ada orang bisa baca niat tuh, nggak ada orang yang bisa baca niat. Ya gue nggak tahu lu mau beli apa kagak guys. Kan gue cuma bisa lihat datanya. Oke, yang tersedia kursinya 3.800, yang waiting list 20.000. Gimana bagiannya? Dulu dikata-katain. Gak mampu lah si Charles itu bayar Aksiata Arena. Dia nggak tahu murahan Aksiata Arena. Orang itu yang kita incer. Orang itu yang kita mau. Itu yang kita mau, kamu salah. Enggak, bercanda guys. Gak usah joget-joget, mau tinju apa jadi tukang joget? Apa sih? Sirik banget. Menikmati hidup joget itu. Iya, masa kalau fighter nggak boleh joget, kalau joget nggak boleh fighter, ribet. Kalau viral bukan sport, kalau sport bukan viral. Gimana? Janganlah begitu, guys. Jangan dipisah-pisahkan. Itu tuh label-label yang bikin orang pusing gitu loh. Jadi kayak gue kalau promotor nggak boleh joget, gue disuruh serius masa. Padahal kalau gue serius kan, Jangan ketawa, lagi serius. lagi serius, lagi serius pak. Kalau saya ngomong udah denger. Udah jadi plenger begini. Pak Presiden, semoga Beyond Combat menjadi promotor nomor 1. Amin. Saya mau tanya dan saran. Ih, sekarang sopan-sopan ya? Karena namanya diganti presiden ya? Ajar dulu, Pak. Lu kasar-kasar. Masih CEO. Iya, karena masih CEO. Pas udah jadi presiden, orang jadi, mohon maaf saya mau tanya dan saran. Iya. Apakah mungkin akan ada liga kecil atau bisa dibilang liga grassroots-nya Beyond? Emang meski ada Beyond Metas, cuman kan itu udah masuk ke profesional dan experience fighter alias petarung yang udah berpengalaman. Mungkin nggak Beyond punya satu filter liga lagi
yang disiarkan di ZXZ Elite Gym. Wih, menarik ya. Untuk jadi tontonan mingguan atau bulanan opsional. Terima kasih. Please jawab Bion banyak perkembangan. Ya, pokoknya itu ide bagus. Makasih. Jadi punya ide nih mau gitu bikin. Tapi udah ada yang disiapin. Kalian siapin aja membership buat di Beyond Combat. Terus ya pokoknya kalian dukung terus lah apa yang kita kerjain, karena ini bukan urusan murah atau urusan gampang gitu untuk bisa bikin suatu hal yang proper. Perlu sistem, perlu orang, dan ketika itu bisa lancar secara demand dan supply, akan ada banyak orang yang bisa dipekerjakan. Damn. Harus ada rules MMA. Rata-rata fighter beraneka ragam stylenya. Solusi tengah-tengahnya yang mau nggak ada, mau nggak mau harus ada rules MMA. Tolong dilihat komen saya bos, dan pertimbangkan juga saran saya. Kick striking adalah tengah-tengahnya guys. Kalian mau stylenya Wushu Sanda, Haris Sofyan. Kalian mau stylenya karate, banyak yang stylenya karate. Terus fighter kickboxing gitu ya. Kalian bisa lihat ada banyak gitu. Kalian mau stylenya Muay Thai, Putra Abdullah. Terus kalian mau stylenya Kungfu, Ronald Siaan. Dan itu semua bisa dimainin di kick striking guys. Nah itu menciptakan sebuah warna di setiap fighter. Jadi kalian bisa lihat keanekaragaman itu sebenarnya dari kick striking guys. Memang kita fokus di striking gitu. Jadi ya kick striking memang udah jawabannya adalah kick striking. Makasih guys. Lu jangan kayak bocah los, terus lu sama fighter jaga jarak dikit lah. Jangan terlalu show off pas training atau gimana. Tapi nggak tahu juga sih. Mungkin itu cara lu promosikan fighter atau yang lain. BTW good luck Bion 7. Pasif agresif ya kamu. Bion Arena oke sih bang, biar bukan Bion yang nyamperin tapi semua orang yang nyamperin Bion. Keren. Damn. Ya doain aja ya guys ya. Doain. Gak ada kritik, cuman ada pertanyaan. Kapan match Abang CEO yang IQ-nya 145? Siapa 145? Gue 144. Sama yang IQ-nya 150. Siapa sih guys orang IQ 150? Kalau lu nanya gua sama Yeberat kapan fight, gua akan fight di 20 April. 20 April. Live on pay-per-view di video. Enggak, bohong gua. 20 Mei. Gua akan fight di 20 Mei. Jadi kalian semua datang ke YB Membership Memories. Ntar gua pukul dia. Pertanyaan, kenapa adik ipar Rotang pakai kaos Bion? Ya karena dia beli. Karena kalau nggak pakai baju dingin. Emang kenapa ya? Gue nggak tahu juga kenapa tiba-tiba ada di dia tuh, gue nggak tahu juga gitu. Lu pikir semua yang di dunia ini gue tahu? Yang beli siapa aja? Yang beli siapa aja gue tahu. Gue track. Gue nggak tahu suka-suka dia, gue nggak tahu dia pakai kenapa dia pakai, nggak tahu. Mau dikritik dah Bion mah gagah. Iya, kamu meren gagah. Tapi jujur ini adalah Q&A paling berisi sih komen-komennya ya. Nggak cuman kayak kritik-kritik doang. Bion udah yang paling top se-Indonesia, tapi tolong yang main jangan itu-itu aja. Tolong setiap atlet PON ya dari seluruh provinsi dikasih panggung. Tahu nggak mereka udah latihan mati-matian tapi bonus ditahan-tahan. Tolong mereka lebih diperhatikan daripada influencer. Fokus ke yang benar-benar atlet aja loh. Mereka yang sebenarnya diangkat derajatnya. Jadi sebenarnya kombinasi influencer boxing dan juga ini tuh bukan gimana-gimana guys. Gua nggak mau meninggalkan influencer boxing tuh karena ada sejarahnya guys. Bion itu dibentuk dari influencer boxing gitu loh. Ya gua akan coba terus melestarikan, terus masih misalkan nanti ada masanya itu harus udah stop gitu ya. Gua nggak ada yang tahu gitu guys ya. Ya kita hidup aja sesuai gimana adanya gitu. Jadi bukannya gua nggak fokus, gua berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan daya serap yang baik buat atlet-atlet gitu. Berapa wakil setiap negara yang boleh main di Grand Prix dari Ariel? Yang dapat privilege itu cuma Indonesia dan Malaysia, karena itu yang kita inkubasi selama ini itu 2 masing-masing, jadi 4 udah keisi, sisa 4-nya itu. Tapi yang jelas udah tingkat-tingkat sana lah guys, tingkat-tingkat dunia. Judge-nya pakai AI bisa. Aduh guys, gua gak suka AI guys. Jadi manusianya yang ditajamkan, bukan kita gantikan gitu. Misal kalian nih sekarang yang lagi ngetik kerjanya apa? Anggap kalian lagi baca ini, misalnya kalian driver ojek online, diganti sama motor jalan sendiri, mau lu? Bang Selo spill sabun Bion Grand Prix. Nih sabun. Sabun Bion Grand Prix. Nih Farvain, jujur kick striking, fight combat yang gue cari buat dinikmatin sih. UFC, MMA, Muay Thai itu semua keras, tapi menurut gue nggak seru karena kebanyakan blue. Dang, gak boleh gitu. Semua rules milik Allah. Itu kuncinya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu Farvain. Tapi I love kick striking. Jadi kalau lagi nggak ada kick striking, nonton Muay Thai, nonton MMA, nonton tinju. Karena semua rules milik Allah. I love kick striking. Yes. Nih ada beberapa pertanyaan. Itu orang nanyanya kayak disusun-susun gitu sekarang ya. Langsung 5.
Kenapa di Beyond 7 ini tetap fighternya hampir 100%? Kukira ada Malaysia versus Malaysia. Sekian sedikit Bapak Presiden anak satu. Saya harap dijawab. Semoga Beyond bisa berkembang dan terus ada evaluasi. Tetap rendah hati Bapak. Terima kasih. Iguso. Jadi sebenarnya di Beyond 7 ini lebih banyak untuk perebutan ranking ya guys ya. Karena itu sebenarnya ada satu agenda yang paling penting adalah placement match buat siapa yang mau masuk di Grand Prix gitu. Jadi nanti setelah itu di Matters pasti akan ada Indonesia versus Indonesia, ada Malaysia versus Malaysia. Kenapa itu perlu? Karena nanti masih diperlukan ranking antara siapa Indonesia terbaik, siapa Malaysia terbaik gitu. Udah berseason-season rambut gak tunggu-tunggu 1 juta pay-per-view dulu dong. Coba bisa nggak 1 juta pay-per-view coba. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu dibayangin kan kalian pecinta AI ya. Pakai AI aja nih. Nih rambutku udah mohawk sekarang. Sekarang belah 2. Iqbal Ramadan. Nidal King Joker. Udah ya. Dari Kapten On Demand nih bang, saran aja bang, ini serius banget, please banyakin konten Emabel sama Winona. Ya, seperti biasa saya sudah tahu fans Beyond itu 95% pria. Paling nggak bisa dikasih yang kayak Winona, Emabel, langsung kejang-kejang. Padahal tuh Emabel sama Winona walknya baru sekali tuh. Iya. Dari kursi ke tempat. Iya. Di pikiranku selalu kamu. Ah itu diulang-ulang terus tuh. Sambil merinding-merinding. Senyum-senyum sendiri. Rico Gonzalez nih dari Malaysia nih. Yang paling utama wasit perlu ambil dari luar. Dah dilakukan. Terima kasih. 2 dari segi keselamatan untuk di Malaysia venue perlu diperketatkan. Kebiasaan Malaysia dan Indonesia soal sukan semangat hati membara-bara takut ada perkara yang tidak adil dan akan terjadi rusuhan. Amit-amit tapi semoga nggak akan kejadian. Maybe Pak Presiden perlu kawal lagi emosi dan ekspresi. Siap. Itu notes. Supaya tidak ada orang membuat assumption about reaksi muka Pak Presiden. Ingatkan peringatan awal dan beritahu semua fighter need to jaga etika dan kata-kata. Hormat negara orang dan jangan buat hal-hal yang gak jelas. Mereka represent the country dan juga nama Beyond. Semoga Beyond 7 makin baik dan maju terus. Terima kasih Rico ganteng. Pakai Q, Rico pakai Q. Apakah main event Beyond 8 nanti diambil dari hasil pertandingan Beyond 7 Min? Bisa jadi, kita lihat. Drama _ boxing buat Beyond 7 pas kita live nonton tiba-tiba lag di YouTube atau pay-per-view, semoga diperbaiki. Siap. Buat kalian semua langsung tag video.com. Kalian langsung DM ke sana aja. Jangan DM ke gua karena gua lagi clipping di bawah. Kalau nge-lag gua nggak ngeliat soalnya. Arab dan Selos fight-nya pay-per-view juga. Iya. Jadi jangan lupa beli pay-per-view ya guys. Ntar gue fight marah-marah. Di atas ring gue marah-marah. Caca. Oke, intinya terima kasih guys yang kalian semua udah support sampai Beyond 7 ini. Gua kemarin tuh ada masa-masanya gue reminiscing kayak dari Beyond 1 gue gak nyangka juga kita udah sampai di titik ini. Beyond Combat Showbiz 7, acara pertama Beyond Combat bisa ada bertandang ke level internasional. Kita bisa punya acara di Malaysia. Gue happy banget dan buat kalian semua yang udah selalu dukung dan percaya beli pay-per-view, support, komen, like, share, Clipper, Acu, Gila Clipper 2026 ini on fire banget kan. Paling keren banget. Jadi buat kalian semua gue cuma bisa berterima kasih. Kalian juga yang ngebelain Beyond di luar Beyond itu gue juga happy banget. Terima kasih. Tapi tolong tetap dijaga. Kita nggak perlu anarkis. Apapun yang kalian merasa nggak seru dari orang-orang yang di luar Beyond, kalian nggak perlu yang gimana-gimana banget. Tunjukin rasa respectnya. Mungkin kalau kasih tahu bisa lebih sopan gitu. Tapi kalau kurang ajar, hajar aja. Nggak boleh. Kurang ajar. Kurang ajar aja. Iya dong. Kurang ajar loh. Ajar. Kalau level kurang ajar. Kalau mereka masih mau memperbaiki, ya santai aja. Kalau kurang ajar, ajar. Enggak, jangan dendam. Kalau kurang ajar, gue terima kasih banget yang udah mau ikutin prosesnya. Gue benar-benar merasa happy banget. Intinya tenang aja, nggak usah nunggu surprise berikutnya. Kita selesaikan dulu Beyond 7, kita support, kita sukseskan ini Beyond Combat Showbiz 7. Karena di setiap lini itu akan ada banyak orang yang terbantu, bukan cuman karirnya, bukan cuman lapangan pekerjaan baru, tapi emang ini membuat ya gue ngerasa journey Beyond dari 1 sampai 7 aja tuh udah bikin banyak orang percaya bahwa ini tuh adalah suatu hal yang bisa dikejar gitu loh. Maksudnya mimpi yang nggak mungkin itu bisa jadi kenyataan. Apa yang dirasa jauh itu ternyata
ternyata bisa diusahakan. Jadi perjalanan ini masih panjang, masih ada kalau bisa sebelum gue meninggal Beyond 500. Sama tadi ada pertanyaan juga, gue sedih sih sebenarnya. Halo Pak, nama saya Arini. Mau nanya nih gimana perasaan dan tanggapan udah sampai ke titik ini dari awal bikin event Beyond 1 sampai ke 7. Ini akankah nanti anak Pak Selos yang menggantikan atau memposisikan Bang Selos nanti? Atau kalau misalkan Bang Selos ada sakit mungkin dan udah tua, apakah Beyond masih berlanjut? Perlu dibalas nih Pak, karena kalau udah nggak ada Beyond rasanya hampa banget setiap tahun deh. Kalau buat gua nggak mau ngasih beban karena bangun Beyond nih kalau kata orang Malaysia bukan alang-alang guys ya, bukan tugas gampang. Jadi kalau anak gua mau jadi apa kayak terserah dia. Jadi gua nggak mau menghalangi, tapi kalau misalkan dia mau lanjutin ya gue happy banget gitu loh. Pun kalau misalkan nanti Beyond bisa dilanjutin sama orang selain keluarga gua, ya gue juga nggak apa-apa. Kalau Beyond mati bersama gua juga nggak apa-apa. Jadi buat gua kerjain yang gimana porsi gua, yang gua nggak bisa kontrol gua nggak kontrol. Dan gue happy banget kalau kalian tuh sampai mikir, guys gue masih 26 tahun jangan mikir gue mati guys. Ya masih jauh guys ya. Gue ada visi bahwa gue panjang umur. Pokoknya sampai Beyond belum jadi hard and up combat sport di Asia nggak tenang gue, matinya nggak tenang. Gue gentayangan bikin event hantu-hantu. Semoga Tuhan kasih gue umur panjang, Tuhan kasih kalian umur panjang buat bisa saksiin proses ini bareng-bareng. Jadi makasih atas support kalian semua yang kayak gini-gini gitu, yang gue selalu inget baca, bukan cuma momen-momen jeleknya doang, bukan momen bagus-bagusnya doang. Gue cuma mau ngasih tahu ya, kayak misal ada momen-momen gue disenggol atau momen-momen yang lu rasa gak terima gue diapain gitu, kalian santai aja, tenang aja guys. Itu tuh gak akan hilang, apalagi nanti pas lagi lebih lagi gitu. Bisa jadi yang begitu tuh orang-orang yang lebih besar lagi, orang-orang yang kita nggak tahu takar powernya gimana. Jadi support aja apapun itu, kita stay solid karena acara kita semua ini tuh udah top 1 pay-per-view Asia guys. Kalian kalem-kalem aja, jadi tenang aja, tenang. Jadi nggak perlu yang kita terlalu gimana banget. Jadi santai aja, kalem, kita ikutin prosesnya. Ntar udah nggak berasa tiba-tiba udah Beyond 200. Ya pokoknya gitulah. Terima kasih buat kalian semua yang selalu dukung. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung terus Combat Sport Indonesia. I'm happy. Ada di titik ini tuh gue happy. Jadi kita harus selalu bersyukur dan tunggu aja lah. Pokoknya tahun ini gebrakan terakhirnya memang Grand Prix dan itu akan super duper luar biasa guys. Gue gak sabar sih. 8 orang akan ngerebutin satu posisi juara 1 kick striking dunia, undisputed, tak terbantahkan. Karena dia udah ngalahin 3 orang dalam satu hari. Dan itu akan terjadi, ada 2 juara dunia malam itu. Tungguin aja terus update-update-nya. Kita semua sedang memasak di sini. Doain tim Beyond semua sehat, penonton Beyond semua sehat, yang beli tiket semua sehat, yang beli pay-per-view semua sehat, yang nyumpain kita juga sehat, yang nyindir kita juga sehat, yang nyenggol kita juga sehat. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Stay sane, stay healthy, and lastly to infinity and beyond. Let's go! Jangan lupa 25 April live on pay-per-view video di WTC Kuala Lumpur. 59.000 di Indonesia, 17 ringgit di Malaysia, dan juga $6 di seluruh dunia guys. Ya, jangan lupa nabung, jangan nonton bajakan, karena yang nonton bajakan bakal masuk penjara. Yang orang Indonesia masuk penjara Indonesia, yang orang Malaysia masuk penjara Malaysia, yang orang lain. Gitulah pokoknya. I love you guys. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.